Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas sifat-sifat wajib Allah dan memasuki pembahasan sifat yang ke-11. Sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa mula-mula yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, ibadahnya tidak diterima. Kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak sah kecuali sesudah mengenal yang disembah. Sebab yang namanya ibadah, apa itu sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, pada hakikatnya mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu, Bapak dan Ibu, melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tak terhitung jumlahnya, yang wajib diketahui oleh manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, hanya 20 sifat saja. Kudu tahu nih yang umurnya 15 tahun ke atas sifat 20 nih. Kayak yang ngaji nih, kira-kira udah 15 tahun belum? Belum wajib. Begitu. Kalau udah 15 tahun ke atas berarti wajib. Dari 20 sifat wajib Allah, yang ke-11-nya sama. Artinya sifat mendengar. Apa itu sama? Sama itu sifat Allah yang azali, yang qadim. Dari dulu mendengar, sekarang tidak, sekarang mendengar, sampai nanti mendengar. Ini sifat qadim. Enggak kayak mendengarnya kita. Kita mendengarnya baru pakai alat namanya kuping, daun telinga. Juga kudu kenceng, jaraknya kudu deket. Biar kata ada kuping, kalau jaraknya jauh kagak dengar. Jaraknya deket, kalau nggak kenceng nggak dengar. Karena pendengaran kita baru. Kalau Allah qadim, sehingga Allah tidak butuh jarak. Maukah dia di dalam bumi atau di atas langit? Kita punya apartemen di nomor 100, kayaknya lebih dekat langit nih, mustajab. Enggak. Bagi Allah mau di atas mau di bawah sama.
Mau bisik mau kenceng sama Allah sama didengar sama Allah, karena enggak baru. Lalu apa yang didengar Allah? Doa, yaitu suara dan benda. Kalau kita yang kita dengar cuman suara, benda mah tidak bisa. Allah mah suara didengar, benda juga didengar. Cuman cara mendengarnya Allah, baik benda maupun suara, kita tidak diwajibkan tahu lebih dalam. Kita diwajibkan yakin Allah tuh benda juga, suara juga didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya didengar, sehingga wajib menurut akal. Akal sehat tidak terima kalau sekiranya Tuhan itu tuli. Kalau Tuhan itu budak, sulit diterima. Kenapa? Karena tuli kekurangan. Dari mana tuli kekurangan? Nih yang di Darul Mukmin ini Bapak Ibu nih, kalau ditanya kira-kira pengen tuli apa enggak? Tuh enggak. Kenapa enggak? Karena sadar tuli itu kekurangan, dan Allah tidak ada kekurangannya. Sifatnya sempurna. Di samping itu, di dalam Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat ke-11, wa huwas sami'ul basir. Surat Isra ayat 1, innahu huwas sami'ul basir. Allah itu mendengar. Dengar. Apa aja didengar oleh Allah. Jadi yang pertama, wajib menurut akal Tuhan itu mendengar. Mustahil tuli. Kedua, agama wajibin kepada kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam dalam hati sanubari kita keyakinan kuat, keyakinan mantap bahwa Tuhan itu mendengar. Oleh karena agama yang wajibin beresiko. Kalau kita yakin Tuhan itu mendengar, iman kita diterima konsekuensinya. Kalau kita enggak yakin, iman kita enggak diterima. Karena agama wajibin kita untuk yakin Tuhan itu mendengar. Oleh karena iman itu adanya di hati, ora kelihatan, maka kudu ada tanda-tandanya. Orang yang yakin, seyakin-yakinnya kalau Tuhan itu mendengar, maka sikap hidupnya satu, dia tidak akan ngomong sembarangan, enggak ngomongin orang. Kenapa? Didengar sama Allah, walaupun yang diomongin orang dengar, tapi Allah dengar ngomongin orang tuh, maka dia akan jaga lidahnya daripada menggibah, menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Enggak mau. Buat apa? Allah dengar, walaupun yang diomongin enggak dengar.
dia nggak mau ngomongin orang. Di samping rugi, kita ngomongin orang 1 jam di masjid subuh nungguin syuruk, maka ganjaran kita buat dia ditransfer otomatis pakai QRIS sama malaikat, pindah ke dia. Ganjaran kita, dosa dia otomatis pindah ke kita. Maka orang yang diomongin tuh beruntung, dosanya habis. Begitu kalau diomongin orang tuh begitu. Jadi diomongin orang tuh sebetulnya lagi dibagi ganjaran. Begitu. Makanya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, tabi'in besar, makamnya di Irak. Ada yang ngaduin waktu hidupnya, Tuan ini diomongin oleh si Anu, dikata-katain begini, begitu, begini, begitu. Yang benar Tuan, demi Allah, dia jelek-jelekin Tuhan. Baik, dia pergi ke pasar, beli parcel 2, datang ke rumah orang yang ngomongin, dikasihin tuh parcel. Terima kasih, saya nggak perlu istighfar, dosa saya berkurang, ganjaran saya nambah, tanpa saya kudu tahajud, karena saya dapat rekening ganjaran. Ucapan makasihnya, ini parcel 2 saya bagi. Imam Hasan Basri. Ada nggak orang kampung Duku tuh kalau diomongin kayak begitu tuh? Ada nggak? Emang apa? Kan dosanya berkurang, nggak terima dosanya dikurangi. Kan nggak paham sifat samanya Allah, nggak terima dapat ganjaran tanpa perlu ibadah. Nah, ini orang nggak benar. Jadi orang yang paham sifat sama, diomongin orang di belakang, dia ucapkan Alhamdulillah, berarti saya udah terdepan. Tandanya diomongin di belakang, berarti kita udah di depan dibanding dia. Kalau kita direndahin orang, Alhamdulillah, berarti kita udah tinggi. Begitu. Kenapa harus marah-marah? Begitu. Yang marah-marah tidak mengerti. Begitu. Tentang tauhid. Orang Allah yang dengar itu diomongin, dipikirin, miring kiri daya si Anu. Waktu dia tinggal di kampung Duku, gua tuh yang nyariin. Apa minta udah ya? Udah belum? Oh belum. Waktu gua tinggal di kampung Duku, waktu dia tinggal, gua tuh yang nyariin kontrakannya. Waktu itu gua jadi RT. Miring kanan, kurang apa baiknya gua sama dia. Emang tuh orang songong banget, najong banget. Najong apa ya? Saya denger tuh di Betawi begitu. Jam 11 miring kiri, emang dasar tuh orang. Sampai jam 12 miring kanan. Tuh yang kita pikirin, malamnya kira-kira lagi ngapain?
Tidur. Ngorok nggak? Ngorok. Pules nggak? Pules. Nih kita nggak bisa tidur nih, miring kanan miring kiri nih. Kalau mau jujur, sejujur-jujurnya, ulah dia, ulah kita. Kalau mau jujur, kita nggak bisa tidur nih, ulah dia, ulah kita. Hah? Ulah? Ngapa dikerjai? Jadi yang membuat sakit, hidup nggak berkembang, diri sendiri yang tidak paham tauhid. Kalau Nabi perilakunya kayak kita, Islam nggak nyampe kampung duku. Daya Abu Jahal, padahal gua nggak pernah nyolong duit dia, miring kanan. Kurang apa baiknya gua sama dia? Ya nggak nyampe kita. Kita nggak bakalan denger wa innaka la'ala khuluqin azim. Enggak. Bakal nggak tahu akhlaknya Nabi. Begitu. Kenapa orang Tuhan dengar? Orang ngomongin kita, biarin. Karenanya Imam Hasan Basri radhiyallahu an, ulama besar di Irak, di Basrah, ada yang datang ke rumahnya, "Tuan, gua mau pindah aja dari kampung ini." Emang apa? Orang mulutnya nggak rapi, tuturnya enggak teratur, ngawur. "Saya mau pindah aja." Mau kamu tinggal di komplek yang orang nggak ngomongin kamu? Mau. Kalau begitu kamu ke rumah saya ya, besok pagi. Maka pagi-pagi datang nih orang ke rumah Imam Hasan, kasih makan, ya kalau di Betawi nasi uduk semur jengkol, begitu. Udah makan, dia ngomong, "Di mana Tuan?" Yang orang gak ngomongin, "Ikut saya ke belakang, tanah kusir." Lo bergaul sama dia begitu. Apaan? Kuburan. Nggak ada tuh pun yang ngomongin dia, diem aja begitu. Tuh mau mati. Maknanya kalau kamu bergaul masih orang hidup masih diomongin. Apalagi kita jadi pengurus masjid, pengurus RT, bener aja disalahin, apalagi salah. Bener nggak? Tuh siapa yang benernya kencang? Pokoknya RT. Tuh begitu saudara. Jadi biasa orang diomongin, mau kiai, mau bukan, diomongin biasa. Lah timbang ngomongin, nggak ada yang luka badannya, biarin begitu. Ini pencemaran nama baik. Ya kagak, apanya yang dicemari? Begitu, karena kamunya aja pikirannya dianggap Allah kagak denger, serahin aja. Kan dia nanamnya berenuk, ntar juga buahnya duren. Duren apa berenuk ya? Duren apa berenuk? Ya berenuk, ya biarin aja. Kita tetap aja menjadi pribadi yang baik. Mau ngapain? Orang nggak baik lalu kita ikut-ikutan nggak baik, ini nggak benar. Apalagi ibu-ibu, kadang di tukang sayur keliling pagi-pagi, aduh po, ampun banget. Laki gua mah geblek banget, geblek begitu. Lakinya dikatain geblek. Saya nanya sama tetangga saya, geblek itu apa sih ya di Betawi? Babanya goblok. Kan kurang ajar banget. Dia kata lakinya goblok banget. Begitu. Kurang ajar. Cuman anehnya malam dia tidur nih sama orang geblek. Coba.
Tanya sama orang kampung Doko, perempuan yang tidur sama orang geblek tuh perempuan? Ya geblek juga. Begitu, benar nggak? Lah, mau ngapa? Nggak usah. Maka kita kudu paham Tuhan itu maha mendengar. Ada orang ngomongin berarti dia punya mulut, udah gitu aja. Kita mau fokus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Biarin yang ngomongin pegel-pegel, ntar juga mati kurus kerempeng. Begitu. Ngapain kita gantian ngomongin dia? Urusan dia, terserah dia di mata Allah. Ngangkat tangan rugi. Orang yang diomongin dapat ganjaran, lalu kita enggak sabar, hilang ganjarannya, kan rugi 2 kali. Rugi. Begitu. Oh lah orang ngomongin, timbang orang ngomongin nggak ada habisnya. Apalagi orang kagak demen sama kita, bener aja salah, apalagi salah. Orang nggak demen tuh begitu. Yang kayak begitu jadi pengurus RT, begitu orang nggak demen. Begitu kita ningkat yang kayak begitu, bukan salah aja, orang kagak demen. Jangan dipikirin, mata kita 2, kan yang demen masih banyak. Masa kita mikirin yang kagak demen doang, meremelek ampe nggak bisa tidur, kan rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Ngapa dikerjain? Nggak usah. Allah maha dengar, didengar omongan dia. Jangankan Allah, Raqib Atid catat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang dituturkan oleh manusia, ada atid mencatat kalau omongannya buruk. Ada Raqib alaihi salam mencatat kalau omongan baik. Maka bertutur yang baik-baik, karena didengar oleh Allah dan itu punya nilai di mata Allah. Dengar. Begitu. Kedua, berdoa dengan penuh keyakinan, demen doa. Kenapa? Yakin Allah dengar. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Umatku, kau jangan unggulkan aku di atas Yunus. Nabi Yunus jangan. Sama. Apanya? Nabi doa di langit ke-7, Nabi Yunus doa di dasar laut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama kata Nabi. Mau di dasar laut, di atas langit, bagi Allah didengar. Enggak perlu dibedakan, didengar semuanya. Apa yang kita minta sama Allah didengar. Doa aja yang mantap, jangan putus asa. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, beliau bilang, la yakun
ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyabsi fa innahu dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turidu. Jangan sampai telatnya pemberian Tuhan ketika Anda sudah doa penuh keseriusan menyebabkan Anda putus asa sampai jelek-jelekin Tuhan. Udah kayak karyawannya ya. Gue udah sholat duha seminggu, nggak ada perubahan, warung saya nggak maju. Pengen maju kemana lagi? Udah pinggir jalan, pengen ketabrak. Begitu mau ngapain? Buruk sangka. Dia udah jamin Anda doa, dia ijabah. Semua doa didengar. Padahal hal yang dia kehendaki bukan yang kau pengeni, pada waktu yang dia tentukan, bukan waktu yang kau inginkan. Jadi doa saja, mantepin. Kalau udah doa, proposal sudah diajukan. Begitu. Urusan cair, urusan pusat, bukan kita. Kita mah tugasnya doa. Jalanin aja adab doanya yang benar. Dan Nabi udah bocorin, Allah itu kagak bakalan mengijabah doa yang artinya meleng. Inna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak bakalan ijabah doa yang berangkat dari hati yang lalai meleng, nggak serius, yang mantap. Kalau minta sama Allah yang mantap. Kalau doa jangan kita nggak mantap. Itu mau doa, ya Allah, enggak ada penghayatan. Dia doa sholat aja, Rabbik fili fani, Allahu Akbar, sub Allahu Akbar, buru-buru begitu. Mau ngapain? Orang Tuhan itu dengar apa yang kita minta, didengar. Nabi Ibrahim alaihi salam teladan, Nabi teladan 3 zaman. Bangsa Yahudi mengaku Ibrahim teladannya, Nasrani pun begitu, Islam lebih-lebih. Nabi Ibrahim doa sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Tuhan, kasih saya anak keturunan yang tergolong anak yang soleh. Tuh Nabi Ibrahim doa, enggak berhenti. Akhirnya dikasih anak laki-laki, dikasih namalah Ismail. Apa itu Isma? Pengijabahan. Apa itu El? Tuhan. Ada gereja Immanuel, iman kepada Tuhan. Bet-El, rumah Tuhan. Bahasa Ibrani El, Tuhan. Ismail, pengijabahan Tuhan. Padahal
Berojolnya Ismail setelah 80 tahun menikah baru punya anak Ismail. Dikata ini ijabah Allah. Enggak kayak kita. Maka bagi orang yang mengaji sifat sama akan diukur nih, apakah kita itu di mata agama sudah dewasa, apakah kita masih bocah. Perjalanan spiritual enggak diukur dari usia yang di KTP, tapi perjalanan spiritual batiniah dia dengan Tuhan. Bisa jadi orang umurnya 7 tahun tapi di mata Tuhan dewasa. Bisa jadi umurnya udah 60-70 tahun tapi di mata Tuhan masih bocah. Apakah kita ini masih bocah atau dewasa? Ukur. Bocah itu di antara wataknya ngambekan. Itu bocah. Kalau minta sesuatu enggak dikasih, itu bocah ngambek. Ada orang tahajud sudah seminggu enggak dikasih sama Allah, udah seminggu berhenti tahajudnya. Ini namanya masih bocah. Dia ngambek ame Allah. Kurang ajar enggak dia? Allah pelecehan nama Tuhan. Begitu. Ada orang sholat duha, dia tahu sholat duha di antara amalan memudahkan jalan rezeki. Sholat duha udah seminggu nggak ada perubahan warungnya, dia berhenti nggak sholat duha. Kenapa? Ngambek sama siapa? Sama Allah. Ini melecehkan Tuhan. Orang kayak begini biar kata udah ubanan, di mata Allah masih bocah. Tandanya ngambek. Parahnya yang diambekin bukan manusia tapi Allah. Ada nggak orang yang model kayak begitu tuh? Ada. Banyak nggak? Banyak. Yang mana orangnya? Begitu. Tuhan diambekin. Dia tuduh Tuhannya budak lah, kagak denger. Begitu. Ini ngaji sifat sama. Tuhan dengar, cuman memberinya pada waktunya. Apa juga kalau belum waktunya nggak bisa. Maka kita jangan terburu-buru pengen pagi. Entar juga pagi datang. Bila pagi datang jangan buru-buru pengen sore. Entar juga maghrib datang. Itu mau ya Allah Ramadan. Kalau udah asar ngeluyur, udah jalan Praja macet banget. Ngapain ngabuburit nyari maghrib? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maghrib dicari, lu kagak cari juga datang. Emang ada yang kemarin Ramadan model kayak begitu ngabuburit? Enggak ada, alhamdulillah. Ini enggak ada yang ngaku. Mau ngapain itu? Enggak usah ditunggu-tunggu. Emang juga bakalan datang kalau udah waktunya. Kalau belum waktunya ya enggak. Maka hidup harus damai, nyantai. Begitulah seorang hamba di dalam perjalanan spiritual. Hidup tuh begitu, berproses. Enggak ada burung lahir langsung bisa terbang, enggak ada. Enggak ada orang baru usaha langsung sukses, ora ada. Enggak ada bayi lahir langsung bisa lari, kagak ada. Andai ada, namanya tuyul.
Bener? Jadi mau ngapain? Pengen buru-buru? Nggak usah. Tiba waktunya datang-datang. Masalahnya gua ini udah pensiun, ucapin alhamdulillah. Kalau kita pensiun itu udah kaya raya, alhamdulillah. Sebab orang pensiun itu kategorinya orang yang berada. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, maka ini orang disebut orang berada. Tanya orang kampung Doko, orang berada tuh orang kaya, orang miskin. Orang berada tuh orang kaya, orang miskin. Hah? Halo, kedengeran apa kata ini? Kalau enggak ya saya tutup ini. Kaya apa miskin? Nah, orang kaya kok dipusingin. Alhamdulillah. Begitu. Jadi jangan dipusingin. Lihat teman kita yang udah pensiun duluan masih hidup juga. Apa kita baru pensiun? Puyang. Ini mah pola pikir jiwa dengan Tuhan yang terganggu. Masih hidup biasanya, nggak usah stres. Ngapain dibikin stres? Orang tuanya aja nggak kenal pegawai negeri, tenang aja. Ngapa yang kita masih punya pensiunan? Puyeng. Ada masalah pada hubungan dengan Tuhan. Mantepin doa, doa mantep. Ini ada kalanya doa kita nggak mantep. Nih, kalau saya tanya yang ngaji nih, kira-kira teman-teman Darul Mukmin ini pengen kaya, pengen miskin? Halo, kedengaran apa kagak? Halo, kedengaran apa kagak? Kedengaran apa kagak? Biasanya orang kampung Duku tuh kalau orang nanya dipelototin apa dijawab ya? Lah kan ngeri saya. Gitu bisa berhenti nih ngajar, takut juga. Nih kira-kira yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Tuh pengen kayanya dari hati apa pura-pura? Hah? Pura-pura apa dari hati? Serius apa kagak? Serius. Serius pengen kaya. Moga Allah ijabah. Saudara, Allah itu akan ijabah doa yang berangkat dari hati yang serius. Udah belum? Hah? Udah kayak tukang parkir, suruh terus-terus aja. Tuh, bunyi. Udah belum? Oh, belum. Jadi pagi itu hari Minggu ada yang datang ke rumah bapak dan ibu. Ketok pintunya, ternyata teman lama dulu waktu SD. Masih sawah-sawah kampung Duku ya. Begitu. Belum ada jalan Gandaria Tengah yang berubah menjadi jalan Yai Syafiadami. Lewatnya Velbak. Bener nggak? Tuh udah tua berarti. Udah tua. Tuh gimana Bang Ali? Maafin. Masya Allah. Pagi-pagi ada yang datang ngetok pintu. Ternyata teman SD dulu bagi duit 5 juta. Ini duit buat sampean jajan. Pulang aja, suruh nggak mau. Selang sejam
Ada lagi yang datang ngetok pintu, tok-tok, assalamualaikum, bawa mangkok, pengemis yang datang ke rumah. Ini menurut bapak dan ibu, yang paling nyes aja di hati, yang pertama apa yang kedua? Halo, ini yang paling seneng di hati. Yang datang nih yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Kasih duit. Kasih duit. Maka Allah itu mengijabah dari hati. Itulah Allah. Jadi sampean itu lebih senangnya dibagi apa membagi? Dibagi. Orang yang hatinya pengen dibagi, yang model begini ama Allah kudu ditakdirin kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Miskin. Itu penyebab kita susah, karena kita pengennya dibagi. Maka perilaku kita kalau udah Idul Adha, subhanallah, luar biasa. Kalau udah Idul Adha, istiqomah, belinya areng sama tusukan. Ada yang kayak begitu? Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Bukan ini. Dilihat dari wajahnya, ini mah semuanya soleh semuanya. Yang kita omongin ini adalah orang mana-mana yang ada di sini. Kenapa? Oh iya. Jadi kenapa kita hidup kita susah? Bukan ulah Allah. Ini namanya mental block. Namanya ini pola pikir keliru. Bagaimana mungkin Tuhan mau kasih kita kaya, mulut doang serius gua? Tapi Tuhan kata Nabi akan ijabah hati yang serius. Sedang hatinya seriusnya pengen miskin. Tandanya lebih seneng dibagi daripada membagi. Gimana mau kaya? Ada kotak amal Jumat pura-pura merem, udah lewat baru melek. Ada tuh yang model kayak begitu. Kayaknya orangnya enggak ngaji. Ini kayaknya orang mana-mana. Dilihat model begini, pindahan dari sini. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Itu mata kayak ada remote-nya. Kalau ada kotak amal merem, udah lewat melek. Begitu. Udah kayak jalan tol Cinere Cibitung, cepet banget kotak amal. Sekali berhenti pelentang gope, ngeganggu yang tidur aja jadi kaget. Begitu. Bagaimana kita mau subur? Kalau mau subur, berbagi. Besok Idul Adha. Ajaran Islam itu murah, bukan murahan. Kambing kecil, murah. Dari mana kita tahu kambing murah? Coba tanya dari ujung orang kampung Duku, kambing sama motor PCE, kira-kira mahal mana? Halo, mahal mana? Mahal mana? Motor. Berapa banyak muslim di rumahnya punya motor 2, 3, 4, tapi kalau Idul Adha selalu belinya areng sama tusukan. Banyak yang model begitu? Banyak.
Padahal kata dia mahalan motor. Kenapa motor bisa? Niat di hatinya. Kenapa kurban gak bisa? Orang niat. Jangan karena nama motor ama rokok. Kayaknya mahal rokok. Tanya sama tukang rokok itu apa? Sampurna. Kira-kira sebungkusnya berapa? 38. Itu saudara kalau 38. Jangan tanya yang sehari 2 bungkus 3 bungkus. Yang sehari sebungkus saja tadi itu yang 38. Dikali sebulan 30. Itu udah 1.240.000. Benar nggak? 1.200.000-an. Itu sebulan. Kalaulah 10 bulan 12.400.000. Hah? Kalaulah 1 tahun 14 juta. Kira-kira punya duit 14 juta. Dibeliin kambing di kampung Duku, dapat berapa ekor? 14 juta. Berapa itu? Hah? Alu ini kedengeran apa kagak nih melotot ini? Berapa? 3 ekor. 3. Kalau dia mau sehari beli rokok, sekali beli rokok besok celengin, dapat. Maka sampein tuh ama mereka yang tukang ngerokok tuh. Kalau ampe Idul Adha besok kagak ngurban, kalau dia mati ngeri kalau ketemu Nabi Muhammad. Buat rokok kebeli 14 juta setahun. Buat kendaraan dia di akhirat selalu belinya arang sama tusukan. Ini kalau ampe Idul Adha besok ini ngorbannya dikit, kayaknya berhenti ngajarnya. Begitu kayaknya. Ini berarti enggak nyampe suara ini. Padahal ngajinya sifat sama. Mendengar Allah dengar. Jadi sebetulnya Allah tuh ijabah doa kita. Kita itu pengennya susah, tandanya artinya pengen dibagi. Itu yang menyebabkan kita susah terus. Coba dong dilatih jiwanya berbagi. Mau sehari 1000, tiap hari latihan. Itu gitu. Udah segini aja dah. Masih panjang. Mudah-mudahan dapat difaham. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Baik, ghibah itu menyebutkan kekurangan orang lain yang kalau dia dengar dia nggak suka. Itu ghibah. Dosanya besar dibanding dia zina dengan ibunya, masih gedean itu dosanya ngomongin orang. Namun bicara ngomongin orang, ada 15 hal yang dibolehkan oleh agama. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam kitabnya Qami'ut Tughyan, ada 15 perkara diizinkan untuk ngomongin orang. Salah satunya pertanyaan yang kedua tadi, boleh untuk supaya orang tidak terjerumus. Yang kedua untuk memperjelas. Boleh di kampung Duku yang namanya Ahmad ada 2. Yang satu pinjang kakinya, yang satu normal. Ada orang nanya sama kita, di mana rumah Pak Ahmad? Ahmad yang pincang. Oh betul. Itu enggak dosa
karena bukan dalam rangka ngomongin, memperjelas. Enggak apa-apa, banyak, ada 15. Yang pertama tabayun. Tabayun itu berbicara fitnah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika ada orang yang berdosa, orang yang kagak benar, menyampaikan berita kepada sampean, dia ngomongin temennya kepada kita, maka sebelum kita rusak, bolehlah tabayun. Dua belah pihak, benar enggak faktanya begitu, dengan cara yang halus. Ada orang begini, nggak usah sebut nama orang ini biar nggak ribut, baru kita nilai. Sebab ada dua orang yang berselisih, itu pastikan yang pertama dua-duanya kita salahin, baru kemudian dipilah, dengerin satu, ada yang sama, ada yang beda. Ini namanya klarifikasi atau tabayun, supaya kita enggak rusak. Begitu seperti dia ngomongin, karena dia bisa ngagiring kita untuk membenci orang. Jadi ketika pengen tabayun, sebelum ama orang itu, ama orang ini juga gampang. Ketika orang datang jelek-jelekin temannya ama kita, atau dia jelek-jelekin bininya atau lakinya ama kita, kita jangan pertama, bolehlah kita oh mulu, nggak pernah begitu, tapi kita ujungnya setelah kelar tutup dengan tabayun. Yang tadi kamu ceritain buruknya semua, saya yakin temenmu bukan malaikat yang bagus seluruhnya, bukan juga iblis yang buruk semuanya. Tadi yang diceritain buruk, tolong dong yang baiknya. Tuh begitu, kan buruknya dari tadi, yang baiknya dong, biar berimbang, biar kita nggak rusak. Begitu. Saya itu dalam amaliyah kehidupan, ada seorang suami datang ngadu jelekin bininya, ajak bininya juga duduk dua-duanya, baru saya suruh keluar satu, keluar depan. Siapa yang mau keluar duluan? Saya aja. Baik, kata lakinya. Bininya dulu ngomong, pasti karena ribut. Kira-kira yang didong ini yang bagus apa yang buruk? Buruk semuanya. Selesai pasti saya tanya, itu kan buruk, yang baiknya nggak ada. Saya yakin ada. Dia cerita baru yang baiknya, orangnya sih sayang sebetulnya, begitu panjang terus saja, itu doang, terus selesai. Udah baik. Keluar, panggil lakinya. Lakinya kira-kira nyeritain bininya yang baik apa yang buruk? Buruk. Kelar, baru saya tanya lagi kayak tadi. Udah dua-duanya, baru dudukin. Begitu, biar tidak memihak. Inilah namanya cara tabayun yang diajarkan. Begitu kurang lebih. Wallah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a a'malina